Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua ini mengenai kulit wajah yang kering, teman-teman. Jadi banyak banget buat kalian yang request ke aku, Kak buatin dong cara mengatasi kulit wajah yang kering. Jadi aku akan sharing ke kalian cara ampuh mengatasi kulit wajah kering. Ini yang pastinya lembab sepanjang hari, pokoknya bagus banget. Ini dengan bahan alami tentunya. Nah, buat kalian semua yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum aku bahas ke kalian gimana sih caranya untuk mengatasi kulit wajah kita yang kering, tapi sebelum kalian tahu caranya, kalian juga harus tahu nih apa sih tanda ataupun gejalanya ketika wajah kalian itu kering. Jangan sampai ketika kulit wajah kalian kering itu kalian pakai produk yang menghasilkan kulit kalian itu kering juga. Itu bakalan parah banget. Kalian bakalan iritasi dan nantinya kulit kalian kemerahan dan itu parah banget. Jangan sampai berkelanjutan ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu nih apa sih tanda-tanda ataupun gejalanya yang bakalan kulit kita itu mengering terus menerus gitu ya. Kalian gak perlu khawatir, aku sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, Kak katanya kulit kakak itu jenisnya berminyak parah, tapi kok sekarang kering bilangnya gitu. Jadi nggak semua kondisi kulit itu berminyak terus menerus. Jadi ada kalanya aku juga mengalami kulit wajah yang kering kerontang. Itu gara-gara suatu produk. Itu biasanya aku mengalami kulit yang kering kerontang itu gara-gara produk, salah penggunaan produk ataupun penggunaan sebuah produk itu nggak sesuai dengan caranya. Terus apa sih Kak gejalanya ketika wajah kita itu ingin kering? Jadi awal banget nih biasanya gejalanya itu wajah kita kencang dan kaku banget. Jadi buat kalian yang merasa wajah kalian seperti itu biasanya salah menggunakan produk ataupun cuaca, itu juga bisa. Nah, itu kalian bisa menghentikan produk tersebut. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa seperti itu, kalian hentikan produk itu. Tapi kalau kalian merasanya cuma dikit nih kakunya gitu, nah itu biasanya timbul gejala baru. Itu kayak wajah kalian itu gatal banget, dan itu biasanya juga menimbulkan yang namanya kemerahan. Kalau udah merah itu biasanya kaku, kering, dan itu mengelupas. Nah, mengelupas itu yang bisa mengakibatkan wajah kalian iritasi ataupun kayak infeksi gitu. Nah, ketika wajah kalian udah parah banget, itu biasanya kan kemerahan ya. Itu berubah menjadi abu-abu, dan kalau udah abu-abu teman-teman, ini mengakibatkan wajah kalian itu kayak bersisik. Dan kalau misalnya kita garuk gini tuh ya bersisik kayak kusam, dan dia mengakibatkan ngelopek, kulit kita tuh mengelupas gitu lah ya teman-teman. Nah, itu udah bahaya banget. Nah, pada saat itu juga kita susah banget untuk mengembalikan kulit kita yang lembab lagi. Itu sulit banget. Jadi kalau misalnya kalian udah ngalamin gejala yang kayak udah sampai kemerahan, usahain jangan diteruskan kalau misalnya salah dalam penggunaan produk. Jadi kalian harus waspada, kalian juga harus butuh perhatian pada kulit kalian. Nah, kalau udah sampai mengelupas itu susah banget untuk perbaikin kulit menjadi lembab, sulit sekali. Dan aku pun pernah sampai di titik itu ketika aku pokoknya bandel banget deh, udah tahu sampai ngelopek, aku masih pakai make up dan tidak menggunakan skincare yang urutan sesuai dengan urutannya lah intinya gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan urutan skincare. Kemudian aku pakai namanya foundation. Kondisi kulit aku yang kering sampai mengelupas itu parah banget, dan mau pakai setting spray sekalipun untuk ngasilin wajah yang glowing, yang flawless, itu nggak bakalan bisa. Itu bener-bener kayak bersisik, ngelupas gitu. Apalagi buat kalian yang sampai ngalamin pecah-pecah dan berdarah, itu aku saranin ke kalian untuk konsultasi ke dokter. Karena kalau didiemin terus-menerus akan infeksi, akan iritasi, dan itu mengakibatkan bahaya pada kulit kalian. Pokoknya konsultasi ke dokter ya teman-teman. Setelah kalian tahu apa sih gejalanya, apa sih tanda-tandanya ketika wajah kalian itu kering, jadi kalian juga harus tahu, kalian harus telusurin apa sih penyebabnya. Jadi nggak cuma tanda-tandanya aja, tapi kalian harus tahu penyebabnya tuh apa, supaya kalian nggak pakai terus-menerus kesalahan-kesalahan itu. Jadi mungkinnya itu faktornya banyak banget, kemungkinannya itu banyak banget. Bisa karena suatu produk, bisa karena cuaca, ataukah salah kita dalam merawat kulit wajah. Pokoknya banyak banget. Jadi aku akan bahas penyebab-penyebab dalam timbulnya wajah kita yang kering teman-teman.
Yang pertama itu penyebabnya karena iklim teman-teman, itu suhu dan kelembapan udara menurun, jadi bisa menyebabkan kulit kita itu kering. Kemudian paparan sinar matahari, jadi buat kalian yang suka beraktivitas di luar rumah dan itu langsung langsung terkena sinar paparan, pokoknya langsung terkena paparan sinar matahari, itu sebaiknya kalian lindungi supaya wajah kalian itu tidak kering teman-teman. Nah, lindunginya dengan apa? Yang biasa aku bahas juga, kalian bisa pakai yang namanya sunscreen. Terus apalagi sih penyebabnya kalian itu sering banget membersihkan wajah kalian dengan air panas? Karena membersihkan air panas itu wajah kita bakalan bisa kering banget. Dan aku juga nggak pernah saranin kalian untuk cuci wajah kalian menggunakan air panas terus menerus. Paling kalau misalnya kayak steam wajah kayak gitu, itu pokoknya di waktu tertentu yang memang kita mau melakukan perawatan wajah kayak maskeran kayak gitu, peeling, pokoknya ada waktu tertentu, nggak setiap hari kalian melakukan yang namanya mencuci wajah dengan air hangat atau air panas. Nah, ini yang terakhir, itu kurangnya kalian untuk minum air putih. Walaupun aku sering dikatain, maksudnya sering diomong, lo ngirit banget sih minumnya air putih mulu. Tapi emang selain aku suka minum air putih, ya emang untuk kesehatan kulit aku sendiri, aku menjaga kulit aku itu dari dalam juga, nggak cuma dari luar. Jadi aku selain suka sama air putih, aku juga emang menjaga kulit aku secara dalam, merawat melalui dalam. Apa sih? Oke teman-teman, setelah kalian tahu apa sih gejalanya dan apa sih penyebabnya, sekarang kita langsung aja ke solusinya. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian apa sih solusinya untuk mengatasi kulit wajah kita yang kering teman-teman. Ini gampang banget, ini dengan bahan alami yang tentunya cuma 3 bahan aja yang mesti kalian dapatkan dan kalian olah untuk membuat wajah kalian itu lebih lembab lagi. Dan ini menurut aku pemakaian 2 kali aja ini udah bagus banget di kulit wajah. Jadi buat kalian yang lagi kulitnya itu kering, sekarang kalian lakukan cara ini. Jadi di sini aku akan buat masker. Jadi ini bahan utamanya adalah lidah buaya. Aku akan kasih 2 option ke kalian. Jadi yang lidah buaya asli dan ada yang dalam bentuk kemasan seperti ini. Buat kalian yang kulitnya itu sangat sensitif ataupun keadaan kulit kalian itu lagi beruntusan atau lagi keadaan yang nggak baik, kalian bisa pakai yang namanya aloe vera yang memang kondisinya sudah ada kemasannya seperti ini. Dan kalau kalian mau lebih alami lagi dan hasilnya lebih maksimal lagi, nah ini buat kondisi kulit yang tidak sensitif tentunya. Jadi kalian bisa pakai yang namanya lidah buaya asli murni 100% teman-teman. Jadi untuk kalian yang pokoknya kalian udah tahu lah kalau misalnya kulitnya sensitif, kondisinya tidak lagi baik gitu ya, mungkin kayak beruntusan, kalian bisa pakai ini. Kalau misalnya kulit kalian itu kondisinya lagi baik, cuma kayak emang mau melembabkan kulit, kalian bisa pakai yang aloe vera murni teman-teman. Karena di sini aku juga lagi beruntusan ya teman-teman, dan kondisi kulit wajah aku ini lagi nggak kering, jadi aku akan mencobanya dengan yang ini aja, nggak pakai lidah buaya asli. Dan untuk bahan selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah air mawar dan juga baby oil teman-teman. Kembali ya, baby oil. Jadi kalian pakai itu produk yang tidak mengandung asam teman-teman, karena kalau misalnya asam itu malah membuat kulit kalian itu lebih kering lagi. Jadi pakai atau gunakan produk yang bisa melembabkan kulit wajah kalian. Jadi aku akan pilih campuran ini, kedua ini teman-teman. Nah ini udah aku coba, tentunya dalam 2 hari itu lembab banget, walaupun kulit kita itu masih dalam keadaan yang kemerahan sedikit, tapi setidaknya tidak sampai mengelupas. Jadi di sini aku akan jadikan masker teman-teman. Aku pakai takarannya secukupnya aja untuk wajah. Jadi aku akan ambil gak terlalu banyak. Oke, aku akan ambil segini aja. Dan aku akan pakai baby oil ini 3 tetes. 1, 2, 3. Oke. Dan kalau udah aku campurkan air mawar, ini 2 tetes aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2. Oke, cukup segitu aja. Dan sekarang aku mau aduk dan aku langsung aplikasikan ke wajah teman-teman. Nah, buat aplikasikan ke wajahnya itu sendiri, kondisinya wajah kita itu bersih, dalam keadaan yang bersih ya teman-teman. Jadi bisa membuat kulit wajah kalian itu meresap dengan baik dengan menggunakan produk yang sudah kita racik ini. Dan itu benar-benar hasilnya bagus banget di wajah. Nah, untuk teksturnya sendiri jadinya seperti ini. Aku nggak bikin banyak-banyak.
karena dikit aja dia tuh udah bener-bener bisa ngelembapin wajah kita. Tapi dalam penggunaannya sendiri itu agak lebih lama supaya dia bener-bener lembab banget di wajah kita teman-teman. Ini kondisinya wajah aku udah bersih ya, udah cuci wajah dengan sabun, jadi aku langsung aplikasikan aja. Kalau kalian gak punya kuas, kalian bisa pakai tangan, itu gak masalah. Yang penting tangan kalian itu bener-bener sudah bersih, oke? Usahakan serata mungkin kalian pakai di bagian yang bener-bener kering banget, itu kalian bisa banyakin supaya cepet lembabnya. Dan intinya kalau misalnya kulit kalian lagi kering, jangan digaruk ya teman-teman, itu bakalan iritasi dan tambah parah pastinya. Bukannya tambah sembuh, itu tambah parah. Oke teman-teman, ini udah aku aplikasikan, jadi kalian bisa tunggu selama 1 jam. Aku biasanya itu 1 jam, dan aku lakuin selama 2 hari kalau misalnya kulit wajah aku nggak yang kering-kering amat. Tapi kalau misalnya kulit wajah aku itu kering parah banget, aku bisa lakuin itu selama 1 minggu. Dan itu setiap hari, hampir setiap hari aku lakukan, supaya itu lebih maksimal lagi hasilnya. Dan aku nggak pernah pakai yang namanya make up kalau misalnya kulit wajah aku itu lagi kering kerontang, nggak pernah. Karena aku pernah pakai sekali-kalinya itu, kulit wajah aku bener-bener kering dan aku pakai make up, itu hasilnya malah jelek banget, kayak pokoknya nggak pantas untuk dilihat, dan itu nggak banget. Jadi buat kalian yang kulitnya kering banget, parah kering banget, itu kalian jangan pakai make up, itu makin tambah parah kulitnya teman-teman. Jadi usahakan kalian merawat kulit kalian dengan cara ini, itu bagus banget menurut aku. Semoga cocok di kalian ya. Dan sekarang aku mau tunggu selama 1 jam. Oke teman-teman, ini dia hasilnya wajah aku setelah aku bilas menggunakan air yang mengalir. Kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener lembab banget, bagus banget ya kan. Apalagi kalian pakai secara rutin kalau misalnya kulit kalian itu parah keringnya. Dan buat kalian yang kulitnya lagi kering, itu emang lagi sensitif banget. Jangan kalian malah garuk-garuk, jangan kalian malah diemin aja. Kalian mesti perlu tindakan yang bener-bener itu tepat untuk kulit kalian. Dan kalau misalnya kulit kalian itu lagi kering, itu biasanya malah nimbulin masalah baru. Itu misalnya kayak jerawatan, itu kayaknya pasti banget itu bakalan nimbulin jerawatan. Jadi buat kalian yang lagi wajahnya kering, bener-bener kalian rawat ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah aku pakai di wajah, ini bener-bener bagus banget dan hasilnya lembab banget. Kalian bisa pakai selama 2 hari kalau misalnya nggak parah-parah amat, dan kalian bisa pakai 1 minggu kalau misalnya itu parah banget teman-teman. Dan ini bener-bener hasilnya itu nggak nimbulin kayak kering lagi, ini bakalan lembab sepanjang hari dan efeknya bakalan terus menerus, nggak balik lagi ke kering-kering lagi, kecuali kalian melanggar atau melakukan hal-hal penyebab si wajah kering itu tadi ya, itu beda lagi ceritanya. Jadi kalian stop penggunaan atau stop melakukan penyebab wajah itu kering, dan kalian lakukan ini selama 1 minggu, ini bakalan hasilnya bagus banget. Dan itu dia tadi cara mengatasi kulit kita yang kering kerontang, dan ini pakai bahan alami yang tentunya gampang banget, simple banget, kalian bisa lakukan. Yang pastinya selain kalian melakukan solusinya, kalian juga harus memperhatikan apa sih gejalanya, apa sih penyebabnya, supaya nggak timbul masalah baru teman-teman. Oke, jadi buat kalian yang pengen cobain cara ini, bisa banget kalian cobain karena ini gampang banget, kalian bisa lakukan di rumah dan bahannya juga gampang banget untuk kalian temuin. Dan semoga kalian suka sama video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya di bawah supaya kalian semua nggak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Dan jangan lupa untuk share video ini sebaik-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Bye, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.